Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib. Kita akan membahas syariat yang dibawa Nabi Muhammad yang disampaikan untuk seluruh umat manusia. Kita tahu mazhab itu ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Fathul Qorib ini adalah kitab syariat, kitab fikih bermazhab Imam Syafi'i. Kita akan kupas tuntas semua isi kitab Fathul Qorib. Yang akan menerangkan kitab Fathul Qorib adalah Gus Falah. Mari kita simak keterangannya kitab Fathul Qorib bab Kitabus Sholati. Let's go. Ya, kitab syariat, kitab fikih Fathul Qorib, kitab mazhab Imam Syafi'i. Dirangkum terus Mas, yuk terangke. Isine piye to isine? Muka gitu sore ratus aku. Ya, Gus Falah rung adus ya ustate rung adus ya sinau ya. Sepian wes direpoti terus bedino era. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut tentang bahayatuha. Ini tentang sunnah hayatnya sholat. Di sini adalah sunnah hayat sholat itu adalah maksud musonep atau maksud pengarang kitab Bah Musonep di sini adalah bukan termasuk rukun sholat. Jadi di luar rukun sholat. Dan bukan sunnah abad yang disaur dengan sujud sahwi. Bukan abad, sunnah hayat berarti ditinggal tidak apa-apa. Kalau abad harus disaur dengan sujud sahwi. Sunnah hayat itu jumlahnya ada 18, ada 15. Sunnah hayat adalah 15. Yang pertama adalah ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika masuk sholat pertama itu adalah takbir. Takbir yang mana? Takbiratul ihram itu adalah ngangkat tangan. Sunnahnya di sini ngangkat tangan. Posisinya pada apa? Pada takbiratul ihram. Jadi ngangkat tangan pada takbir pertama. Yang kedua itu adalah ngangkat kedua tangan ketika rukuk. Jadi ketika akan rukuk di sini adalah ngangkat tangan. Ini masih nomor 1, masih judulnya masih ngangkat tangan. Jadi berada pada dua tempat. Yang pertama pada takbiratul ihram. Takbir pertama kali kita ke sholat, yang kedua ketika ruku. Tangan ketika ruku, ketika dari ruku berarti sami Allahu liman hamidah, seperti itu adalah ada kesunahan. Sunah tambah sunah hayat ngangkat tangannya sami Allahu liman hamidah. Terus kemudian meletakkan batin epek-epek tangan kanan pada dohir atau punggung tangan kiri, pada punggung tangan kiri. Jadi ini sedakap, cara bahasa Jawa ini sedakap telapak tangan. Jadi tangannya rada bolak-balik ngono kae. Intine kayak wong gegem. Di sini tidak poin berada pada pergelangan. Yang ketiga itu adalah tawajuh. Tawajuh ini adalah berada pada kabirah atau dua iftitah. Ini wajah tuh kita menghadap. Ibarat wong sowan ki kula sepindah silaturahim kaping kalih badhe ngaturaken hajat kawula mengaten-makaten bla 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 bla, seperti itu. Lah salat juga sama, yaitu adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Niki rai kula cara ibarate basa Jawa. Niki kula, niki rai kula, niki li kula. Ini wajhatu wajhiya. Ngadep kalih panjenengan wajhiya lilladzi fatur samawati, sing niki kula ngadep panjenengan, ngadep zat sing gawe langit lan gawe bumi. Ini wajah tuwajhiyal ladzi fatur samawati wal ardi. Lan temriku nak cara basa Jawane ya niki kula sepindah, niki kawula niki paijo
Sepida silaturahim ngadep panjenengan. Nah, cara bahasane kurang kira-kira seperti niku ngoten niku nggih. Nomor keempat yaitu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti setelah itu ada membaca ta'awudz. Itu juga termasuk sunnah hayat. Yang nomor 5 itu adalah mengeraskan suara pada waktu yang dikeraskan, yaitu pada subuh 2 rakaat. Di sini titik poin pada 2 rakaat. Maghrib itu pada 2 rakaatnya, rakaat pertama, rakaat kedua. Terus Isya juga sama 2 rakaat. Jumat terus 2 sholat Id. Nomor 6 membaca amin. Amin kita terus sabar yang siapa sesuai hadis Kanjeng Nabi dalam hadis Shahihaini itu Sahih Bukhari wa Muslim. Sapa wonge maca amin bareng karo imam, terus ning kono Allah ngapura karo dosa-dosane sing wis kliwat. Mbah dosa nak cilik gede wa alam yang jelas ada di situ, ada poin plusnya nggih niku amin kita bareng dengan aminnya imam. Di situ Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu, jangan tanya besar atau kecil. Terus yang nomor 7 adalah membaca surat ba'da membaca Fatihah. Jadi membaca surat termasuk sunnah hayat. Ora apal ya ora apa-apa. Nah, di sini sunnah membaca surat ya ora apa-apa. Bukan membaca ayat. Nah, jenenge wong engkek ya ora apa-apa. Ayat ya ora padha wae. Tapi di sini poinnya itu adalah pada surat. Ya boleh membaca pertengahan ayat gak apa-apa. Terus yang nomor 8 membaca takbir Allahu Akbar. Ketika akan ruku, bangun dari ruku, akan sujud, bangun dari sujud atau berdiri itu Allahu Akbar. Terus membaca tasbih. Membaca sami Allahu liman hamidah itu juga membaca takbir ketika rukuk, bangun dari ini insyaallah ini bukan bangun dari, adalah takbir ketika akan rukuk. Ini adalah nomor 8 saya ulangi, membaca takbir ketika akan rukuk, akan sujud, bangun dari sujud, berdiri. Terus kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Di sini juga termasuk sunnah hayat. Terus membaca tasbih ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, terus membaca tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nomor 12 meletakkan kedua tangan pada paha ketika duduk. Tangan kita itu diletakkan pada paha kita, bukan paha teman. Ingat ya, sikile dewi aja sikile wong. Pas linggih kita sikile kok ning nggone kempole dewi. Duduk di antara sujud juga seperti itu. Terus tasyahud awal atau akhir juga seperti itu, yaitu dengan membuka telapak tangan kiri atau supaya melebar seperti ini. Nah, seperti ini, dan menggenggam telapak tangan kanan, menggenggam telapak tangan seperti ini, kecuali jari petunjuk yang kanan sini. Ini ketika pada kecuali itu tidak digenggamkan, artinya jari petunjuk itu dikeluarkan ketika pada lafaz la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Dan di sini ketika digerak-gerakkan seperti ini itu adalah hukumnya makruh. Terus yang ke-13 itu adalah iftiros. Duduk yang mana itu adalah duduk yang menduduki kaki kiri dan ingat ya, kaki kiri kita duduki. Kemudian menjadikan punggung kaki sebagai alas di bumi. Ya. Dan kaki kanan diluruskan, dalam arti adalah telapaknya, jadi kita lurus. Dan jari-jari ditempatkan pada bumi kita, jarinya ke arah bumi, artinya ke bawah dulu, lalu menghadapkan jari ke arah kiblat. Itu kalau bisa menghadap kiblat. Kadang-kadang ada seseorang jari tidak bisa menghadap kiblat karena yo ra iso, loro kan, kadang diri sini tidak iso tekan kono. Sementing kurang luwih duduki sikil, intinya bokongi ora nemplek bumi. Terus yang ke-14 tawaruk.
Tawaruk itu seperti iftiros, hampir sama. Kalau tadi menduduki kaki, sekarang kaki yang kita duduki tadi kita keluarkan pada bokongnya, bokong itu ditempelkan ke bumi, dan kaki yang kita duduki tadi kita keluarkan, ya seperti yang kita lihat pada umumnya orang pada sholat. Itu tawaruk, takhir tawaruk seperti itu. Yang ke-15 itu adalah yang terakhir, salam. Ini yang kedua, ini adalah sunnah hayat. Dan untuk salam yang awal itu sudah masuk pada rukun sholat di depan dulu, termasuk rukun sholat itu adalah termasuk di sini sudah saya terangkan dulu adalah salam yang pertama. Untuk salam yang kedua itu adalah di sini termasuk sunnah hayat. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajuli. Fasl itu perbedaan antara wanita dan wanita itu tidak sama dengan laki-laki dalam babakan aurat fi shalah. Wallahu a'lam bishawab.